Monolog mantinya tukang kritik. Kamera roll. Action. Joko, Joko, di mana anak itu? Joko, jadi pembantu saja susah, apalagi jadi presiden. Joko, Joko, Joko. Sebenarnya ini kutukan atau sebuah kemuliaan. Kalian dengar itu? Suara lembut. Itu suara waktu. Merasuk. Berabad-abad saya mendengarkan suara itu. Seperti kereta yang berjejer. Seperti desah sebuah percintaan. Iya. Itu adalah suara waktu. Somai! Brengsek! Saya kira itu suara waktu. Atau saya sudah ditelan waktu. Terlambat. Saya harus upacara bendera 17 Agustus. Joko! Joko! Di mana jasanya Joko? Joko, saya sudah terlambat Joko. Mereka menunggu saya Joko. Apa? Ini bukan 17 Agustus. Yang benar saja. Ini tahun berapa? Berapa? 1998. Bukannya ini 1828. Yang benar saja. Ini tahun 1998. Bukan 18. Sudahlah. Ini dokumen apa ini? Lah, itu yang berseragam putih, itu siapa? Iya, itu. Apa? Pejuang jihad. Saya kira itu prajurit Pangeran Diponegoro. Berarti sekarang bukan 19. Tahun berapa sekarang? Ya sudah. Santai saja dong. Nggak usah ngegas. Asu! Ngapain kamu maki-maki saya? Saya kutuk kamu jadi presiden Indonesia, baru tahu rasa kamu. Benar kan? Jadi presiden Indonesia itu begitu-begitu saja. Apa sih hebatnya presiden Indonesia? Selalu menyengsarakan rakyat. Kalau ditanya,
Ya enggak tahu, kok ya tanya saya. Begitu. Jadi, kalau kalian adalah kaum kreatif, jangan jadi presiden Indonesia. Malah kelihatan bodoh kalian. Benar kan? Jadi presiden Indonesia itu begitu-begitu saja dari tahun lalu. Dari tahun-tahun sebelumnya juga sama. Kerjanya ya itu-itu saja. Meningkatkan hutang negara, meningkatkan ada segala macamnya. Sama sekali tidak kreatif. Hah? Saya bilang begini bukan berarti saya benci. Ya memang faktanya begitu. Apa? Kalau saya jadi presiden Indonesia, tentu saja saya tidak mau. Cih. Saya saja ditunjuk Romo Semar untuk menjadi Raja Hastinapura, saya tolak. Waktu itu Hastinapura sedang hancur. Pandawa kalah main dadu waktu itu. Dan Romo Semar dengan kepanitangannya menghampiri saya. Kang Bas, di manakah engkau? Maaf Dimas Semar, maaf. Sekali lagi saya meminta maaf. Bukannya saya menolak, tapi sejak dulu saya tidak ada cita-cita untuk menjadi sang penguasa di Raja Kewayangan. Sekali lagi saya meminta maaf Raja Semar. Itulah rekaman saya. Saya menolak segala bentuk iming-iming kekuasaan. Dan saya berpegang teguh untuk menjadi seorang pengkritik yang bermartabat. Dari zaman Musa, zaman Babilonia, dan zaman saya menjadi simpanan kekasih gelap Cleopatra. Saya ini terlalu low profile untuk menjadi seorang penguasa. Dan pada suatu ketika, saya bertengkar dengan Gajah Mada. Akibat saya tidak mau dan menolak untuk menjadi seorang penguasa. Saya mau cerita. Gajah Mada itu hobinya mengintip. Mengintip apa? Ya mengintip orang mandi lah. Saya ini seringkali diajak Gajah Mada ke sungai untuk mengintip perempuan yang sedang mandi. Ya saya maulah, ya kali nolak. Di suatu senja, ketika sang Gajah Mada ingin mengintip orang mandi, dia memanjat pohon dan bersembunyi di seluk belukar. Ah sial, pohon itu dipenuhi dengan sarang tawon yang menyerang kepala Gajah Mada hingga aut-autan. Itulah sebabnya, seperti di buku Gajah Mada yang sering kalian lihat, wajah Gajah Mada bengkak. Nice. Wih. Itu terus. Astaga Joko, ini kan teh 2 hari lalu. Kenapa ada cicak di sini? Cuh. Memang benar, dia mempunyai bakat seorang presiden. Meskipun sudah diteriakin, dia tetap tidak terdengar, alias budek. Saya kan sudah bilang, semua mesti rapi. Biar saya nyarinya nggak kebingungan begini. Dibilangin dari dulu, nggak didengerin. Dibilangin baik-baik, saya malah dikata-katain. Dasar tukang kritik sirik. Saya mengkritik itu bukan karena saya sirik. Saya mengkritik itu biar semuanya jadi baik. Biar hidup tertata menjadi lebih baik. Kan enak toh kalau semuanya jadi baik. Saya tuh nggak senang kalau kamu jorok begini. Jangan hidup seperti seniman lah. Celana dalam 5 minggu baru ganti.
dikritik itu memang sakit, tapi itu gak seberapa kan. Akan jauh lebih sakit itu yang jadi tukang kritik kalau kritikannya gak didengerin. Untung sebagai tukang kritik saya tergolong cukup sabar loh. Joko, Jok, sebagai orang itu harus sabar. Joko, Jok, mana suratnya ini? Joko, kalian lihat sendiri kan, dia yang selalu menyepelekan saya. Meski begitu, saya tetap sabar. Saya nggak pernah marah-marah. Sakit hati aku ini, sakit. Kadang aku itu mikir, buat apa aku teriak-teriak marah begini? Buat apa? Kadang itu aku juga mikir, buat apa aku terus-terusan mengkritik? Kadang itu aku mau berhenti mengkritik, tapi aku nggak bisa. Kalau aku berhenti mengkritik, aku sendiri yang sakit. Semenit nggak mengkritik, bibir aku pegel-pegel. Sehari nggak mengkritik, pantat aku bisulan. Ya, mungkin memang beginilah resiko menjadi orang yang sudah terlanjur dianggap sebagai tukang kritik. Saya hanya dianggap sebagai kutu pengganggu. Tapi meski diperlakukan seperti itu, saya tetap sabar. Meski kalian terus menyepelekan aku, orang yang kalian cibir sebagai tukang kritik, kalian mau menghapusku dari ingatan zaman, kalian memandangku dengan mata penuh penghinaan. Apa salahku ini? Padahal aku selalu tulus mengkritik kalian. Mengapa kalian memperlakukanku seperti ini? Tak ada yang lebih mengerikan daripada dilupakan. Ayo penjarakan saya. Ayo, bunuh saya. Itu jauh lebih terhormat bagi tukang kritik macam saya. Betapa mengerikannya dilupakan. Joko, obat saya, Jok. Joko, Joko. Tidak, tolong, Joko, tolong. Iya, Tuan. Ada apa, Tuan? Maafkan saya, Tuan. Kasihan, Tuan. Jangan berisik. Tuan lagi tidur. Akhir-akhir ini
Tuan sedang gelisah dan bingung. Entah apa yang dipikirkan. Ya, sebenarnya dia orangnya membingungkan. Sampai-sampai saya juga ikut bingung. Tuan saya memang orangnya begitu. Sukanya menilai orang. Yang inilah, yang begitulah. Sampai-sampai kalau saya pakai baju kuning, saya dinilai, baju kuning kayak tai. Dan saya berganti pakaian lagi, baju warna merah. Apa sih? Udah kalah, banyak gaya. Orang suka ngeritik. Tak tahulah. Tuan saya memang orang yang begitu. Nanti kalau udah bangun, dia pasti ngomel-ngomel. Saya memang nggak becus. Jadi gimana ya? Nama saya kan Joko. Jadi nggak pantas lah jadi pembantu. Pantasnya itu jadi presiden. Meskipun saya jerawatan, begini salah, begitu salah. Saya memang salah, selalu salah di matanya. Yang nyebelin lagi, nanti kalau udah diberesin, tetap saya diomelin. Begini salah, begitu salah. Begitulah tuan saya. Di dunia ini nggak ada yang benar di matanya. Jangan di situ. Lihat, dia udah yang nyebelin lagi. Saya udah beresin, tapi tetap aja diomelin. Memang tidak ada yang benar di matanya, Tuan. Kalian bisa bayangkan bagaimana stresnya saya jadi pembantu dari Raden Suhikayatna Senggarya Mulya ini. Sejak kecil saya itu jadi pembantu di sini. Bapak saya juga jadi pembantu di sini. Kakek saya juga jadi pembantu di sini. Bahkan simbahnya saya juga jadi pembantu di sini. Semuanya dikutuk jadi pembantu di sini. Tapi simbah saya pernah bilang, jadi pembantu itu bukan kutukan ya. Kita ini orang-orang pilihan. Jadi terus saya itu jadi pembantu memang asli, orisinil. Jadi darah saya itu memang murni darah pembantu. Kalau di dunia sihir, saya itu murni penyihir. Ya, seperti di Harry Potter itu, bukan keturunan Magel. Jadi, saya ini adalah pembantu keturunan Ningrat. Ya, keturunan Ningrat. Pembantu tingkatan priai.
Ini adalah kasta tertinggi, jenis pembantu dengan kasta tertinggi. Ya, kalau pembantu kasta terendah itu ya kasta TKI itu, kerjaannya disiksa melulu. Kadang saya itu juga gak habis pikir ya, sebenarnya saya itu gak beda sama raja-raja keturunan priai itu. Ya mungkin bedanya cuma dikit lah. Kalau raja-raja itu turun-temurun jadi raja, saya turun-temurun jadi pembantu. Kalau ada raja-raja bergelar Hamengku, saya ini sebagai pembantu yang mungkin hanya bergelar Hamengkukusan. Ya pokoknya yang berbau-bau dapur gitulah. Ya tapi jadi pembantunya Raden Mas Wikayatno ini menurut saya ada senangnya juga. Beliau itu orang yang sangat hebat sekali. Dia itu, tuh kan apa saya bilang, dia tuh orang yang hebat. Iya, hebat. Iya, dia tuh orang yang hebat. Kalau digunjingin langsung kerasa. Iya tuan, ada apa? Tamu? Oh, tidak ada tamu tuan. Tidak ada pengantar surat. Surat apa? Surat tilang. Surat gadai. Surat listrik. Tidak ada surat apapun tuan. Tidak ada surat apapun. WR Supratman pun juga nggak ada. Wah, lama-lama orang ini kok seperti Gus Dur. Baru diajak ngomong sudah tidur. Tadi sampai mana? Hebat. Dia adalah pengkritik yang sangat hebat. Dia adalah pengkritik nomor wahid. Banyak versi cerita tentang kehidupannya. Ada lebih dari 1.500 versi. Ada yang bilang dia lahir dari bonggol pisang. Ada yang bilang juga dia lahir begitu saja. Bahkan ada yang bilang dia adalah anak hasil dari kawin manusia dan genderuwo. Kalau dipikir-pikir, cerita itu ada benarnya juga. Cakep enggak, buruk iya. Seperti setengah manusia, setengahnya lagi makhluk sengsara. Beda jauh kan sama saya. Ada yang percaya juga dia sudah ada sejak permulaan dunia. Atau dia adalah kekasih Hawa sebelum Hawa menikah dengan Adam. Sebentar, saya harus klarifikasi tentang Adam dan Hawa. Adam yang saya maksud bukan Adam Nabi itu loh, tetapi Adam Malik. Kalau Hawa itu Hamid Hawaludin. Sejak saya di sini, beliau ya gitu-gitu saja, tidak tua-tua, kayak tidak pernah mati. Kata kakek saya, pengkritik sejati itu tidak akan pernah mati karena karyanya adalah legenda zaman. Kata kakek saya juga, dalam bahasa Yunani dia pernah berganti nama menjadi Socrates. Itu kata kakek saya loh ya. Ya saya sih percaya saja. Socrates, Socrates. Sifat itu persis sekali dengan Raden Mas Sukihayatno. Karena Sukihayatno juga suka protes. Sukihayatno juga pernah berganti nama beberapa kali. Dalam bahasa Perancis dia berganti nama menjadi Galileo. Dalam bahasa Jawa dia berganti nama menjadi Empu Gandring. Tetapi dalam bahasa India dia berganti nama menjadi Gandhi. Kata kakek saya juga, nama mereka memang berbeda, tapi lihatlah, mereka adalah orang yang sama. Iya juga sih, tapi gimana nalarnya?
Nanti kalau ditulis bisa-bisa menjadi Ganji bin Gandri. Nama Raden Mas Suhikayatno ini juga meragukan kok. Ini nama beneran atau nama jadi-jadian? 1, 2, 3. Ya, Anda kan tahu sendiri, yang namanya legenda itu masih banyak yang gak masuk akalnya. Apalagi ini tuh legenda menyangkut seorang tokoh. Tahu sendirilah, sindrom para tokoh suka membesar-besarkan peran mereka dalam sejarah. Saya kira majikan saya ini pun mengidap sindrom itu. Saya nggak menghinanya loh. Bagaimanapun, saya itu hormat pada beliau. Memang dia suka sekali mengkritik, tapi pada dasarnya dia baik kok. Kalau di terasa betul kok kebenaran dalam kritik-kritiknya. Kritiknya tulus, jujur. Dipuji langsung bobok lagi. 3. Sebagai tukang kritik, majikan saya itu pada dasarnya ya memang baik kok. Bedalah dengan para tukang kritik lainnya. Soalnya orang suka ngeritik itu kan banyak maunya. Ada yang mengeritik asal mengeritik, ada yang mengeritik supaya dianggap berani dan kritis, ada yang mengeritik cuma buat dijadikan bahan monolog. Ada yang selalu mengeritik agar dapat perhatian, ada yang terus-terusan mengeritik karena sudah nggak sabar giliran duduk di kursi kekuasaan. Ya. Di luar pagar teriak-teriak, begitu udah di dalam tambah rusak. Tuan saya ini nggak silau kedudukan. Dari dulu dia di situ terus tempat duduknya, nggak pindah-pindah. Ditawari jadi presiden Indonesia, yang pertama juga gak mau. Untung juga ya dia nggak jadi presiden Indonesia. Ya. Soekarno terdengar enak di telinga kalau dalam upacara. Kedengarannya gagah. Inilah presiden pertama kita, Soekarno. Terdengar enak kalau dikasih encok. Loh, kalau dia inilah presiden pertama Republik Indonesia, Suhikayatno. Yat. Kita yang mendengar menjadi tersayat-sayat. Kayat, nama apa itu? Benar-benar nama yang amat sangat tidak nasionalistis. 3. Lagi pula nama Kayat kan berbau kiri-kirian. Kayat kedengaran seperti rakyat, jenis nama yang bisa membawa nasib buruk pada pemiliknya. Saya ingat 4 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2008. Ya, 2008. Kira-kira 8 bulan diselenggarakannya pemilu. Raden Mas Suhikayatno diminta untuk menjadi pimpinan KPU. Dia nggak mau, takut terlibat korupsi berjamaah seperti KPU periode sebelumnya. Dan pada saat pemilihan presiden tahun 2009,
ia pernah diminta untuk menjadi wakil SBY. Soalnya Yusuf Kala berdiri sendiri untuk menjadi capres yang didukung oleh Partai Golkar. Banyak pengamat yang bilang majikan saya sangat cocok berpasangan dengan SBY. Saya sih tidak terlalu mengerti politik. Nggak tahu lah gimana kelanjutannya. Yang saya tahu hanya pemilihan 2009 capres pemenangnya ialah Butet, yang seorang seniman pertama yang menjadi presiden di Indonesia. Kita lihat di sini. Tahu nggak apa program pertama Butet saat menjadi presiden pertama? Ya, mengganti nama-nama jalan. Misal yang sebelumnya nama jalan itu merupakan nama tentara diganti dengan nama-nama para seniman di sini. Seperti contoh Jalan Gatot Subroto diganti menjadi Jalan Bagio. Pokoknya semua jalan yang ada di sini pasti dikaitkan dengan seniman. Joko, pukul berapa sekarang? Iya Tuan, jam 8. Mau air panas sekarang? Capek. Ini tahun berapa? Tahun 2011 Tuan. Tolong pijatkan saya. Kurang ajar, benar-benar tidak punya tata krama. Barang keramat milik majikannya kok dipegang-pegang begitu. Mau apa kamu gereng-gereng begitu? Enak tahu. Maaf Doro, saya tidak bermaksud begitu. Saya cuma mau tes Onda Tuhan masih tokcer tidak. Menghina Doromu ini ya, walaupun prostat sering kumat, tetap saja masih kuat. Dari Ken Dede sampai Ken Notor sudah membuktikan keampuhan Onda saya ini. Sudah, sekarang cepat ambilkan air. Oh iya, sekalian tusuk gigi. Sekarang Tuan mau sarapan dulu apa mandi dulu? Kalau mau mandi dulu, sikat gigi sudah saya siapin. Odol juga masih ada. Kalau tusuk gigi sudah habis. Yang Tuan pakai aja sekarang sisa kemarin. Bajigur, kurang ajar kamu. Sial benar saya ini punya pembantu macam kamu. Jangan lari kamu, Joko. Jangan lari. Kenapa kamu naik genteng begitu? Ayo turun, jangan pura-pura ngebenerin genteng. Ayo turun Joko, cepat turun. Jangan pura-pura ngebenerin genteng begitu. Ayo turun Joko, cepat turun. Kok malah mendelik? Ayo turun cepat. Jangan salah paham ya. Yang saya suruh turun itu Joko pembantu saya, bukan Joko yang lain. Ayo Joko, turun dulu. Sekarang kamu lihat kotak pos itu sudah ada surat belum untuk saya? Gak ada. Kalau nggak ada kamu cek dulu di keset, mungkin nyelip. Nggak ada juga. Ya sudah, kalau nggak ada kamu tunggu di depan pagar aja, siapa tahu tukang posnya lewat. Pasti mereka lupa mengirimkannya. Lupa mengirimkan atau tidak mau mengirimkan. Maaf, bukannya saya mau ungkit-ungkit, tapi hargai dong sejarah saya. Apa dikira tukang kritik macam saya tidak menyumbangkan apa-apa? Saya Allah yang mulai sejarah. Orang-orang macam saya Allah yang menggerakkan sejarah.
orang-orang yang berani menyampaikan kritik. Waktu negeri ini dijajah Kompeni, kalian pikir, siapa yang berani dengan Kompeni? Siapa yang berani melawan Kompeni? Si Pitung. Kalian terlalu meremehkan peran saya. Ini sejarah, Bung. Kebenaran sekecil apapun harus ditulis. Saya tidak ingin sejarah kita memiliki banyak kebohongan. Meski orang bilang, sejarah tak ubahnya adalah berbagai versi kebohongan. Halah. Coba kalian lihat-lihat lagi foto sejarah bangsa ini. Coba kalian lihat-lihat foto saat detik-detik pembacaan teks proklamasi. Lihatlah dengan cermat. Itu di sebelah kanan. Kalian tidak akan melihat foto saya. Hanya ada ruang kosong hitam. Mestinya di sanalah saya berada. Tapi kalian telah menghitamkannya. Selama ini saya diam. Kalian menulis para pendiri bangsa berjumlah 68. Saya rela nama saya tidak disebutkan, sebab jika disebutkan, jumlahnya jadi 69. Angka 69 kan bisa ditafsirkan macam-macam. Tapi, kenapa kalian hanya menyebut para bapak bangsa? Mana para ibu yang melahirkan mereka? Ibu-ibu yang merawat dan membesarkan sejarah bangsa ini. Sungguh, saya tidak menuntut apa-apa. Tidakkah kalian ingat di tahun 95, lebih dari 15 tahun lampau di zaman Soeharto, ketika semua bungkam, tukang kritik seperti saya lah yang mempertaruhkan nyawa. Ketika koran dan majalah dibredel, ketika kalian masih takut bicara demokrasi, tidakkah kalian ingat saya? Bagaimana mungkin kini kalian menghapus saya dari ingatan? Sayalah yang selalu mengkritik, karena saya punya suara. Siapa yang bisa membunuh suara? Suara bisa kami bungkam, tapi tak mungkin bisa kami bunuh. Kamu tak mungkin bisa membunuh saya. Joko, obat saya. Kalian tidak bisa membunuh saya. Saya suara zaman, gema yang terus berpantulan. Kalian tidak bisa membunuh saya. Di mana saya? Siapa kamu? Pernahkah kalian kesepian seperti yang saya rasakan? Kesepian karena kehilangan peran. Mau apa lagi saya? Semua sudah rapi, tertib, terkomputerisasi.
Tak ada lagi yang bisa dikritik. Makan sudah, baca sudah, tidur sudah. Apalagi Good morning, good morning. Ini minumannya. Bahkan minuman ini sudah pas betul. Saya tidak bisa mengkritik kurang manis atau kurang pahit. Bahkan yang namanya bau, panas, dingin, semuanya sudah sesuai dengan keinginan setiap orang. Ternyata negeri yang adil, damai, tentram, Kartara Harja bukan utopia. Itu tadi hasil cloningan Joko, pembantu saya yang sudah mati tahun 2022 yang lalu. Dia generasinya yang keempat. Dia diberi gelar Raden Mas Joko Mangunkulo 6 dengan tipe mesin PRT 3005GX. Bingung mau kritik apa? Kalau tidak ada yang dikritik begini, saya tidak ada kegiatan, tidak ada pekerjaan. Bahkan punya pembantu saja robot, tidak bisa disiksa pakai setrika. Zaman apa ini? Semua serba teratur, serba tertib. Semuanya baik. Tidak ada pembunuhan, tidak ada banjir, tidak ada korupsi, tidak ada polisi yang gebukin mahasiswa, tidak ada artis yang kawin cerai. Bosan. Ayo kita bikin keributan saja. Apa saja deh boleh. Mau merkosa kambing juga boleh, ayo. Biar saya ada kepentingan. Biar saya bisa ngeritik. Ayo para anggota dewan. Kita studi banding lagi ke luar negeri. 5 kali sehari juga boleh, nggak apa-apa. Mau ya? Mau? Atau ayo bapak-bapak hakim,
kita jual beli pasal-pasal sebagaimana dulu. Memangnya kalian semua gak bosan hidup di zamannya serba tertib? Sekali-kali bikin kerusuhan kan gak apa-apa. Atau begini saja, saya yang bayar kalian semua, kita demonstrasi ramai-ramai, biar keadaan dan kondisi saat ini jadi dinamis. Oke? Inilah zaman dimana bahkan seorang nabi saja tidak diperlukan lagi. Mandi sudah, makan sudah, tidur sudah. 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 Yes! Cihuy! Itu suara siapa itu? Apakah itu mahasiswa yang tertembak? Apakah itu mahasiswa yang tertembak? Apakah itu mahasiswa yang tertembak? Makan sudah, minum sudah, makan sudah, mandi sudah, makan sudah, mandi sudah, makan sudah. Good morning. Tuan, ada surat. Tuan, ada surat. Wake up, 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 wake up.